Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Saya mau mengajak kita untuk melihat permainan dua pendeta anti-Katolik, De Kingadas dan MYM, Maria Immaculata dan retorika murahan, MYM dan De Kingadas. De Kingadas dan MYM punya hobi unik, mencomot testimoni umat Katolik yang sedang bimbang, lalu memajangnya sebagai bukti dogma Katolik runtuh. Padahal keraguan personal bukan argumen teologis. Itu sama saja seperti menampilkan orang Protestan yang kabur ke Mormon lalu bilang, lihat seluruh Protestan sesat. Ini bukan diskusi ilmiah, tapi akrobat retorika murahan. Ya. Jadi kenapa junjungan Protestan, Paus MYM dan Paus Deki bisa mempertontonkan retorika murahan, dan sayang sekali banyak orang Kristen tertipu. Ya. Yang pertama, strategi retorika kasus orang bimbang. Apa sebenarnya yang mereka lakukan, dua pendeta anti-Katolik ini? Satu, cari umat Katolik yang jujur mengaku bingung soal dogma. Dua, angkat pengakuan itu jadi narasi besar, Katolik goyah, dogma palsu. Yang ketiga, sajikan di YouTube sebagai drama, lengkap dengan potongan ayat Roma 3 ayat 23. Semua manusia berdosa. Masalahnya kedua pendeta yang terhormat yang anti-Katolik, kebingungan personal tidak pernah bisa dijadikan tolok ukur kebenaran. Kalau standar teologi adalah siapa yang paling bimbang, maka Protestan sudah bangkrut duluan. Ya. Berapa banyak umat Protestan yang pindah gereja setiap minggu karena bosan, kecewa, atau tidak cocok dengan liturgi? Ya. Coba hitung sendiri. Ya. Yang kedua, ironi sola scriptura. Deki dan MYM bersikeras. Dogma Maria Immaculata tidak ada di Alkitab. Betul, sama seperti istilah Trinitas tidak pernah tertulis di Alkitab. Tapi Protestan percaya Trinitas, bukan? Mereka pakai logika double standar. Untuk Katolik harus eksplisit, untuk Protestan cukup implisit. Cie-cie. Itu bukan konsistensi, itu ketidakjujuran akademis. Kedua pendeta yang terhormat. Yang ketiga, kalian berdua tidak lulus logika. Logika cacat, silogisme murahan. Kalian berdua bangga dengan silogisme. Sebuah manusia berdosa, Maria manusia, maka Maria berdosa. Logika anak SMP. Dengan cara itu, bayi baru lahir pun sudah dihukum neraka. Lalu bagaimana dengan Kristus yang masuk dunia lewat rahim Maria? Kalau rahimnya najis dosa, apakah Yesus ikut najis? Bagaimana caranya tidak bisa najis? Hanya pakai halusinasi Protestan, cari ayat untuk memenuhi. Itu bukan cara orang beriman Kristen, itu cara Protestan. Dan cara Protestan jangan dipaksakan kepada orang Kristen, ya, yang sudah ada 1500 tahun sebelum Protestan angkat ekor hanya karena keburukan moral di dalam gereja. Gereja Katolik menjawab serius lewat dogma Immaculata. Maria dikuduskan oleh Kristus sejak awal. Kristusnya Katolik punya kuasa, Kristus Protestan impoten. Ya, saya kan sudah pernah bilang, bahkan jaga gereja saya tidak mampu, apalagi mau menyucikan ibunya, bukan? Jadi maklumi saja, teologi Protestan itu penghujatan terhadap Kristus, bukan? Protestan hanya menjawab dengan olok-olok. Kalian hanya bisa olok-olok karena tidak punya substansi sebenarnya. Yang keempat, ada standar ganda penampakan. Kalau Lourdes, itu pasti iblis menyambar jadi Maria. Kalau pendeta karismatik bilang Yesus muncul di kamar mandi, puji Tuhan, mujizat nyata. Kita tertawa atau menangis menghadapi standar ganda seperti ini. Oh ya, pendeta MYM dan De Kingadas sesama karismatik itu sama-sama Protestan atau bukannya? Coba jelasin kepada kami. Yang kelima, problem rumah kaca Protestan. Satu umat Katolik bingung dijadikan amunisi olok-olok. Tapi ribuan denominasi Protestan yang saling bertentangan pura-pura tidak ada masalah. Cie-cie. Hari ini Baptis bilang A, Pentakosta bilang B, Reformed bilang C. Lalu siapa yang benar? Ya. Tidak ada satu dogma resmi, hanya tumpukan tafsir pribadi. Fragmentasi internal itu jauh lebih serius daripada seorang Katolik yang sedang krisis iman. Bro, berdua. Jadi kesimpulannya, dogma tidak berdiri di atas testimoni. Ya. Dogma Immaculata lahir dari refleksi gereja universal, konsensus teologis, dan konfirmasi dalam sejarah keselamatan. Tidak bisa diruntuhkan hanya karena ada umat Katolik yang bingung di Jakarta, lalu dipakai sebagai bahan konten YouTube.
itu sama rendahnya dengan menjadikan curhat remaja putus cinta sebagai bukti bahwa teori gravitasi salah. Tapi namanya juga Protestan kan, pegangan sembarang saja, asal bukan Katolik, bukan? Kalau Deki dan MYM mau serius, perdebatkan level dogma dan filsafat. Tapi kalau terus-terusan menganggap kasus orang bimbang sebagai peluru, jelas kalian berdua sedang menjual retorika murahan. Cuma laku untuk sesama Protestan yang tidak terpelajar. Ya, tapi kalau yang Katolik son laku, ya. Mau coba-coba laku, son laku. Coba datang khotbah di orang Flores.